Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari barisan dan deret pada barisan aritmatika dan geometri. Barisan dan deret aritmatika. Buku akan membahas untuk barisan aritmatikanya terlebih dahulu. Apa itu barisan aritmatika? Untuk mengenal apa itu barisan aritmatika, kita perhatikan dua barisan berikut. Ada dua barisan yang sudah guru berikan di sini. Dari apa yang sudah kalian pelajari pada minggu yang lalu, kita bisa melihat aturan dari dua barisan ini. Aturan untuk barisan yang pertama yaitu kita bisa lihat ditambah 2. Semuanya ditambah 2. Demikian juga dengan barisan yang kedua. Aturannya yaitu semuanya dikurangi dengan 2. Nah, untuk dua barisan ini memiliki suatu kekhususan, yaitu apa? Suku-sukunya ini memiliki selisih atau beda yang tetap. Nah, barisan yang seperti ini kita akan sebut dengan barisan aritmetika, di mana selisih itu kita sebut dengan beda yang dilambangkan dengan B. Nah, bisa kita lihat di sini untuk barisan yang pertama, bedanya adalah kita bisa lihat adalah 2. 2 didapatkan dari 4 dikurangi 2 atau sama dengan 6 dikurangi 4 atau 8 dikurangi 6 dan seterusnya. Demikian juga dengan suku yang dengan barisan yang kedua. Bedanya adalah negatif 2. Negatif 2 ini diperoleh dari 10 dikurangi 12 atau 8 dikurangi 10 dan seterusnya. Artinya bedanya ini kita bisa peroleh dari suku berikutnya dikurangi dengan suku sebelumnya. Suku kedua dikurangi suku pertama, atau suku ketiga dikurangi suku kedua, dan seterusnya. Sehingga bisa kita simpulkan, untuk setiap barisan dengan simbol seperti ini, U1, U2, U3 sampai dengan UN, ini akan merupakan barisan aritmatika jika barisan ini memiliki beda atau selisih yang tetap. Yaitu kita bisa cari bedanya dari suku kedua dikurangi suku pertama atau suku ketiga dikurangi suku kedua dan seterusnya. Maka bisa kita simpulkan untuk mencari bedanya yaitu UN dikurangi UN dikurangi 1. Nah, sekarang bagaimana mencari suku ke N untuk barisan aritmetika? Bisa kita perhatikan barisan ini 2, 4, 6, 8. Nah, kita akan uraikan 2, 4, 6, 8 menjadi seperti ini. U pertamanya adalah 2, sedangkan 4-nya ini kita uraikan menjadi 2 ditambah 2. Dan U3-nya kita uraikan menjadi 2 ditambah 2 dikali 2. Demikian juga dengan suku keempat. Bisa kita perhatikan di sini, barisan ini adalah memiliki beda yaitu 2. Maka kita bisa melihat di sini bahwa untuk barisan aritmatika dengan suku pertamanya U1 atau bisa kita tulis A, dengan bedanya adalah B, maka suku ke N pada barisan aritmatika ini adalah, nah, U2-nya ini kita ganti dengan U1, 4-nya U2 dan seterusnya. Maka bisa kita lihat di sini, 2 ini adalah A-nya, sedangkan 2 tambah 2 ini bisa kita tulis 2 adalah A dengan B-nya juga adalah 2. Jadi A ditambah B. Demikian juga dengan suku ketiga. A ditambah 2 dikali bedanya adalah 2. Dan seterusnya. Maka kalau kita bisa perhatikan di sini, dari suku keempat, 3 ini kita bisa peroleh dari 4 dikurangi 1. Demikian juga dengan 2. 2 ini diperoleh dari 3 dikurangi 1. Demikian juga dengan ini. 1B atau biasanya kita tulis dengan B, ini didapatkan dari 2 dikurangi 1. Maka bisa kita simpulkan untuk suku ke N barisan aritmetika, maka bisa kita tulis A ditambah N dikurangi 1 dikalikan dengan bedanya. Maka untuk secara umum, bentuk dari suku ke N barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B, di mana UN-nya di sini adalah suku ke N, dengan A-nya adalah suku pertama, N-nya adalah beda,
N-nya adalah banyak suku, sedangkan B-nya adalah beda. Nah, sekarang bagaimana dengan deret aritmatika? Jadi kalau deret itu tidak koma, jadi kita bisa tulis koma jadi tambah. Jadi 2 tambah 2 tambah 2. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana kalau mencari penjumlahan dari deret ini. Jadi 2 ditambah 4 kita bisa lihat 6. Jadi kalau buku tanya berapakah jumlah 2 suku pertama dari deret ini? 2 suku pertama dari deret ini adalah ya 2 ditambah 4 yaitu 6. Bagaimana dengan jumlah 3 deret 3 suku pertama dari deret ini? Ya kita bisa tambahkan 2 tambah 4 tambah 6. Nah, untuk lebih lanjut kita akan mencari bagaimana kalau yang ditanyakan jumlah 10 deret pertama. Nah, bagaimana caranya jika tidak kita menggunakan seperti ini, menjumlahkan secara manual. Nah, di sini kita akan menemukan formula untuk mencari jumlah n suku pertama dari deret aritmatika. Jadi caranya seperti ini ya, nanti kalian bisa pelajari. Langsung aja Bu Guru simpulkan, untuk mencari jumlah n suku pertama dari deret aritmatika, kita bisa menggunakan formula seperti ini. Jadi, jumlah n suku pertama disimbolkan dengan Sn. Maka untuk mencari jumlahnya yang ke n, maka kita bisa mencari menggunakan rumus ini. Sn sama dengan n per 2 dikali A ditambah UN. Atau rumus yang berikutnya. Dengan Sn-nya di sini adalah jumlah n suku pertama. Oke, nanti kita lebih jelas kita akan lihat contohnya. Nah, untuk berikutnya mengenai barisan geometri, kita bisa lihat contoh, dua contoh ini, yaitu untuk barisan yang pertama kita bisa lihat aturannya yaitu dikalikan dengan 3. Sedangkan aturan yang barisan yang kedua yaitu dikalikan dengan 1 per 2. Nah, bisa kita lihat di sini, barisan ini memiliki perbandingan yang tetap untuk dua suku yang berurutan. Nah, barisan yang seperti inilah yang kita sebut dengan barisan geometri. Jadi, perbandingan yang tetap antara suatu suku dengan suku yang sebelumnya ini kita sebut dengan rasio yang dilambangkan dengan R. Nah, bisa kita lihat rasio dari barisan yang pertama yaitu 3. 3 di sini diperoleh dari 6 dibagi 2 atau 18 dibagi 6 atau 54 dibagi 18. Hasilnya adalah 3 per 1 atau biasanya kita tulis dengan 3. Demikian juga dengan barisan yang kedua. Rasionya adalah 1 per 2. 1 per 2 ini diperoleh dari 36 dibagi 72 atau mohon maaf ini salah, 36 dibagi 72 atau 18 dibagi 36 atau 9 dibagi 18 sehingga diperoleh 1 per 2. Maka untuk barisan dengan memiliki U1, U2, U3 dan sampai dengan UN ini akan merupakan barisan geometri jika memiliki rasio yang tetap. Dengan cara rasionya bisa kita cari seperti ini. Suku sebelumnya, suku berikutnya dibagi dengan suku sebelumnya. Bentuknya seperti ini ya. Nah, sekarang bagaimana mencari suku ke N untuk barisan geometri? Bisa kita lihat 2, 6, 18, 54 ini uraiannya seperti ini. Jadi 6 ini kita uraikan jadi 2 kali 3. 18 diuraikan menjadi 2 dikali 3 dikali 3. Demikian juga dengan 54 uraiannya seperti ini. Maka untuk suku pertama yaitu A dan rasionya adalah R. Maaf ini bukan beda tetapi rasio. Maka untuk suku K-nya pada barisan geometri adalah bisa kita lihat. U1-nya adalah 2 atau 2 ini adalah A-nya. Sedangkan suku keduanya bisa kita lihat, bisa kita ganti. 2-nya adalah A, sedangkan di sini bisa kita lihat rasionya adalah 3. Jadi R-nya 3-nya ini bisa kita ganti dengan R. A kali R yaitu AR. Demikian juga dengan U3. U3-nya adalah A-nya adalah 2, A. 3 ini adalah R. 3 ini juga adalah R. Maka jika A dikali R bisa kita tulis jadi A dikali R pangkat 2. Demikian juga dengan suku keempat. Suku keempatnya adalah 2 kali 3 kali 3. 2-nya di sini adalah A. 3-nya di sini adalah R. Jadi R kali R. Bisa kita tulis A dikali R pangkat 3.
Maka untuk suku ke N-nya bisa kita tulis seperti ini. A dikali R pangkat negatif N dikurangi 1. Kenapa kok seperti ini? Kita bisa lihat. Kalau ini 4, ini 3, jadi berkurang 1. 3 jadi 2, jadi berkurang 1. Maka bisa kita simpulkan untuk suku ke N-nya adalah A dikali R pangkat N dikurangi 1. Sehingga bentuk umum dari barisan geometri untuk suku ke N-nya adalah A dikali R pangkat N dikurangi 1. Seperti itu. Nah, sekarang untuk deret geometrinya dengan cara yang sama seperti aritmatika, kita bisa mencari dengan cara seperti ini. Kalian bisa coba nanti pelajari. Untuk mempersingkat, Bu Guru langsung berikan secara umum untuk jumlah N suku pertama dari deret geometri adalah ada 2 ya. Jika rasionya kurang dari 1, kita bisa gunakan formula yang ini, yaitu A dikali 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R. Dan jika R-nya lebih dari 1, kita bisa menggunakan rumus yang ini. Begitu. Untuk lebih jelasnya nanti akan Bu Guru sampaikan pada contoh. Nah, contoh untuk barisan aritmatika terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita bisa lihat, tentukan suku ke N, suku ke-30 dari barisan ini. 3, 7, 11, 15. Kita bisa lihat A-nya di sini adalah 3, B-nya adalah 4, selisihnya adalah 4, sedangkan N-nya atau suku yang ditanyakan adalah 30. Jadi, yang ditanya adalah suku ke-30 atau bisa kita tulis U30 ya. Nah, kita menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. N-nya adalah 30, sedangkan A-nya adalah 3, N-nya bisa kita ganti 30 dikurangi dengan 1. B-nya kita ganti dengan 4. Maka hasilnya adalah 3 ditambah 29 dikalikan 4, yaitu hasilnya adalah semuanya 119. Nah, untuk yang contoh kedua, bagaimana jika barisannya tidak diketahui, tetapi hanya diberikan 2 suku saja yang diketahui? Nah, kita bisa mencari dengan cara seperti ini. Kita bisa menggunakan rumus dari suku ke N-nya seperti ini. Maka bisa kita ganti. Nah, N-nya kita ganti dengan 7 dikurangi 1. Nah, A sama B-nya kita belum tahu. Maka bisa kita tulis suku yang ketujuhnya kita masukkan di sini. Suku ketujuhnya adalah A ditambah 6. 6 ini dapat dari 7 kurangi 1, itu 6B. Nah, suku ketujuhnya sendiri adalah 100. Demikian juga dengan suku ke-15. Suku ke-15 ini kita bisa masukkan ke dalam rumus suku ke N. Kita ganti. Karena A-nya belum diketahui, tetap kita tulis A. N-nya kita ganti dengan 15, dikurangi dengan 1. Maka kita bisa tulis untuk suku ke-15-nya adalah A ditambah 14 dikalikan B, yaitu 172. Kita bisa kurangkan ini dengan cara bersusun. 100 dikurangi 172 yaitu negatif 72. 6B dikurangi 14B adalah negatif 8B. A dikurangi A adalah 0. Maka di sini kita bisa simpulkan bahwa B-nya adalah negatif 72 dibagi negatif 8, yaitu 9. Untuk berikutnya kita akan substitusikan B yang sama dengan 9 ini ke salah satu persamaan. Di sini Bu Guru menggunakan persamaan yang pertama, yaitu A ditambah 6B sama dengan 100. Ketika kita masukkan B-nya, maka didapat A-nya adalah sama dengan 100 dikurangi 54, yaitu 646. Maka untuk suku ke-20, suku yang dicari adalah kita bisa ganti A ditambah N-nya ganti 20 dikurangi 1 kalikan B. A-nya sudah diketahui yaitu 46, 20 kurangi 1 adalah 19. Maka kemudian kita kalikan dengan bedanya ya, ini kurang ya. Bedanya adalah 9. Jadi nanti hasilnya adalah 46 ditambah 19 dikalikan dengan 9. Nah, silakan nanti ya. Ini mohon maaf ini ada kekeliruan belum lengkap. Kalian nanti bisa perbaiki. Jadi di sini hasilnya bukan 65 tetapi 46 ditambah 19 dikali B-nya adalah 9.
Nanti silakan diperbaiki ya. Yang berikutnya, bagaimana kita mencari jumlah 20 suku pertama dari deret aritmatika yang ini? Jadi, yang diminta adalah jumlah 20 suku pertamanya. Ya. Kalau yang ditanyakan jumlah 2 suku pertamanya ya 3 tambah 7, tetapi ini yang ditanyakan adalah jumlah 20 suku pertamanya. Nah, di sini kita bisa tulis A-nya adalah 3, sedangkan beda atau selisihnya dari barisan ini adalah 4. N-nya adalah 20. Kita bisa menggunakan formula untuk jumlah N suku pertama pada deret aritmatika seperti ini rumusnya. Tinggal kita ganti N-nya dengan 20, ini 20, A-nya ganti dengan 3, N-nya ganti dengan 20, dikurangi 1, kalikan 4. Maka 20 dibagi 2 adalah 10, 2 kali 3, 6, ditambah 19 kalikan 4 adalah ini. Jadi, hasil dari jumlah 20 suku pertama deret aritmatika ini adalah 820. Ini kalau kita menggunakan formula ya, jadi tidak menggunakan manual. Nah, untuk berikutnya, pada barisan geometri. Nah, tentukan suku ke-10 pada barisan geometri ini. Kita bisa lihat di sini, A-nya adalah 3, sedangkan barisan ini memiliki aturan dikalikan dengan 2 semua, atau rasionya adalah 2. 2 ini diperoleh dari 6 bagi 3 atau 12 dibagi 6. Sedangkan N-nya di sini adalah 10. Yang ditanyakan adalah suku ke-10 dari barisan geometri. Kita bisa menggunakan rumus untuk suku ke N pada barisan geometri, yaitu A dikali R pangkat N dikurangi 1. Di sini kita bisa lihat, A-nya adalah 3, R-nya kita bisa ganti dengan 2, sedangkan N-nya adalah 10 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah 3 dikali 2 pangkat 9. Maka suku ke-10 dari barisan ini adalah 1536. Untuk yang selanjutnya, bagaimana jika barisannya tidak ada seperti yang nomor 1, hanya diketahui 2 suku saja yang diketahui. Nah, berapakah rasionya? Maka kita bisa tulis terlebih dahulu. Untuk suku yang ke-7-nya adalah 12, suku ke-10-nya adalah 96. Yang ditanyakan adalah rasio. Nah, kita bisa menggunakan rumus suku ke N-nya. Maka untuk suku ke-7 kita tulis terlebih dahulu. Dari yang diketahui, kita bisa tulis menjadi A kali R pangkat 7 dikurangi 1. Maka diperoleh A kali R pangkat 6, yaitu 12. Sedangkan U10-nya adalah A dikali R pangkat 9. 9 dapat dari 10 kurangi 1, yaitu 96. Sehingga untuk mendapatkan rasio, kita bandingkan antara suku yang ke-10 dengan suku yang ke-7. Suku ke-10 adalah 96, suku ke-7 adalah 12. Suku ke-10-nya ini kita bisa tulis menjadi A kali R pangkat 9, sedangkan suku ke-7-nya bisa kita ganti dengan A kali R pangkat 6. 96 dibagi 12 hasilnya 8. Maka A dibagi A adalah 1, R pangkat 9 dibagi R pangkat 6 adalah R pangkat 3, 8. Maka R-nya adalah akar pangkat 3 dari 8, yaitu sama dengan 2. Yang selanjutnya, tentukan jumlah 8 suku pertama dari deret geometri ini. Nah, kita bisa lihat di sini A-nya adalah 6, rasionya adalah 2, 2 diperoleh dari 12 bagi 6, sedangkan N adalah 8. Nah, berapakah jumlah suku ke-8 atau S8-nya? Kita bisa gunakan rumus. Nah, kita bisa lihat di sini karena R-nya lebih dari 1, maka kita bisa menggunakan rumus yang ini. Ya, rumus yang R lebih besar dari 1. Tinggal kita gantikan R-nya dengan 2, N-nya dengan 8. Maka diperoleh jumlah 8 suku pertama dari deret geometri adalah 1530. Baik. Nah, selanjutnya silakan kalian mengerjakan latihan 3, ada 4 soal. Gunakan waktu yang ada untuk mempelajari materi dan juga video, dan juga mengerjakan latihan 3 ini. Kerjakan di buku tulis, kemudian kalian foto dan kalian kirimkan melalui Google Classroom, melalui tugas kelas, bukan di forum. Selamat mengerjakan, tetap semangat untuk selalu belajar dan juga mencoba. Jika ada kesulitan, kalian boleh bertanya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari apa yang sudah Bu Guru sampaikan. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Selamat pagi.